Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin memberikan analisa di pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia yang akan menjamu Timnas Australia. Nah, pertandingan ini sangat penting bagi kedua tim ya, karena terutama bagi Australia, kekalahan kemarin menghadapi Bahrain itu membuat mereka harus kehilangan poin yang cukup besar ya. Sehingga untuk menjaga asa mereka melaju ke babak Piala Dunia 2026, mereka harus meraih setidaknya hasil imbang atau bahkan tentu mereka menargetkan hasil menang. Sebaliknya bagi timnas Indonesia, walaupun berhasil menahan imbang Arab Saudi, tentu mereka pun berharap bisa memenangkan pertandingan ini dan merebut 3 poin ya. Nah, secara peluang tentu timnas Australia sangat diunggulkan karena secara kualitas jauh ya antara timnas Indonesia dengan timnas Australia. Namun demikian bukan berarti timnas Indonesia tidak punya peluang sama sekali ya. Tentu ada saja peluang supaya bisa setidaknya menyulitkan timnas Australia atau bahkan memenangkan pertandingan. Nah, saya ingin fokus ke masalah taktikal di antara kedua tim ini, bagaimana sisi Australia dan juga bagaimana dari sisi timnas Indonesia. Untuk timnas Australia sendiri kita tahu mereka punya para pemain yang berkualitas secara individual yang bermain di klub-klub Eropa, dan kita tahu juga bagaimana kolektivitas di antara para pemain sudah sangat baik gitu ya. Terbukti di pertandingan kemarin pun sebetulnya mereka berhasil mendominasi permainan hampir 70% berbanding 30%. Hanya saja Australia mengalami masalah di finishing atau penyelesaian akhir. Bagaimana 14 tembakan ke gawang mereka lesahkan tetapi tidak ada satupun yang menjadi gol. Ini berarti ada masalah di area sepertiga pertahanan lawan di mana mereka gagal mengkonversinya menjadi gol. Nah, di timnas Indonesia sebetulnya bermain cukup baik ketika melawan timnas Arab Saudi. Terbukti bahkan timnas Indonesia bisa terlebih dahulu mencetak gol ya lewat Ragnar Oratmangun gitu, dan ini menunjukkan bahwa kita juga mampu bersaing setidaknya mengimbangi permainan timnas Arab Saudi kemarin. Nah, melawan timnas Australia tentu saja gitu kita tidak bisa menganggap enteng karena tadi timnas Indonesia di bawah ya atau sangat jauh kualitasnya secara keseluruhan dibandingkan dengan timnas Australia. Nah, saya ingin flashback ke gelaran Piala Asia Januari lalu gitu, bagaimana timnas Indonesia juga bertemu dengan timnas Australia. Pada saat itu Sintayong ya, pelatih timnas Indonesia mengatakan bahwa ketika bermain dengan timnas Australia meskipun hasilnya kalah 4-0 tapi menunjukkan itu permainan yang sangat baik bagi timnas Indonesia. Artinya mereka memang bermain baik ketika menghadapi Australia, hanya saja hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaliknya timnas Australia ketika kita lihat di pertandingan itu menerapkan strategi yang agak unik ya. Apa strategi tersebut? Mereka cenderung menunggu di babak pertama, jadi seperti mengirit tenaga, tapi kemudian meningkatkan intensitas permainan itu di babak kedua sehingga tercipta banyak gol di babak yang kedua itu. Nah, ini apakah memang strategi dari Graham Arnold atau seperti apa? Ini yang patut diwaspadai. Catatan lainnya adalah timnas Indonesia selalu kewalahan ketika sayap-sayap baik sayap kiri ataupun sayap kanan dari timnas Australia itu membombardir pertahanan kita dengan melesahkan banyak crossing. Ini juga yang wajib diantisipasi oleh timnas Indonesia. Hal ketiga yang juga patut diwaspadai adalah lini tengah. Jangan sampai timnas Indonesia yang menggunakan formasi 3-4-3 itu kalah di lini tengah. Sebab kalau kalah di lini tengah maka akan langsung berhadapan dengan jantung pertahanan timnas kita yang itu memungkinkan kita akan mengalami banyak kebobolan. Nah, kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh Sintayong. Andai saya menjadi Sintayong, maka sebetulnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan kontra strategi, dan feeling saya kalau memang Australia kembali menerapkan taktiknya dengan menunggu kemudian melakukan penyerangan seperti di Piala Asia kemarin, maka hal yang sama juga perlu sebetulnya dilakukan oleh Sintayong. Bagaimana Sintayong juga bisa melakukan dengan cara kontra strategi itu, yakni dengan bagaimana supaya taktik tersebut tidak berjalan di lapangan ya, mengganggu taktik game plan mereka mungkin dengan melakukan pressing yang cukup tinggi. Walaupun tentu saja itu juga beresiko. Nah, target yang paling realistis dari timnas Indonesia menurut saya adalah
meraih hasil imbang. Artinya Sintayong jangan bermain terlalu terbuka, karena ketika bermain terlalu terbuka itu bisa menyebabkan kita kewalahan ya, dan bisa mencetak banyak gol. Nah, jadi prediksi saya baiknya Sintayong memang menargetkan untuk bermain imbang saja gitu ya, tidak memaksakan untuk memenangkan pertandingan, sebab ketika menargetkan untuk memenangkan pertandingan terlalu beresiko karena akan terjadi terbuka ya di berbagai lini yang itu bisa dimanfaatkan oleh timnas Australia itu ya. Tapi kita tunggu saja apakah nanti strategi seperti apa yang akan digunakan oleh Sintayong. Tapi baiknya menurut saya itu adalah cukup menargetkan target imbang sehingga kita tidak terbuka, melainkan sesekali kita melakukan counter attack gitu ya, serangan balik. Nah, secara efektif seperti itu. Karena kita tahu meladeni timnas Australia itu bukanlah hal yang mudah karena secara kualitas mereka sangat jauh dari kita gitu ya. Nah, kalau timnas Indonesia di bawah Sintayong menargetkan imbang, maka menurut saya itu akan bisa dicapai ya. Mungkin bisa 0-0 atau 1-1 gitu ya. Tapi kalau targetnya timnas Indonesia menang, nah ini kalau menang itu hanya tipis 1-0 misalnya, atau ya mungkin 1-0 gitu ya. Tapi kalau sampai kalah, nah ini juga cukup berbahaya, bisa sampai 2-1 ya, atau 1-0 seperti itu. Nah, jadi tergantung nanti targetnya ya. Kalau targetnya imbang, nah kemungkinan bisa dicapai. Tapi kalau targetnya menang, menurut saya cukup beresiko karena justru kita bisa menderita kekalahan. Itu prediksi dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita lihat nanti apakah prediksi saya benar atau salah, atau teman-teman yang punya prediksi boleh dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih.